ini contoh soal dari pautan gen. Kalau nemu soal seperti ini jangan di skip ya, gampang nih. Drosopila jantan sayap panjang badan lebar dengan genotipnya seperti itu. V besar V kecil A besar A kecil disilangkan dengan yang sayap pendek badannya sempit. V kecil V kecil A kecil A kecil dengan V besar terpaut A besar dan V kecil terpaut A kecil. Kamu disuruh menentukan rasio genotipnya. Nah gimana, ayo penyelesaiannya. Oke, jadi ini adalah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu parentalnya. Yang pertama tadi parentalnya ada sayap panjang, badan lebar. Oke, ini individu yang kita anggap individu jantan bisa ya. Sayap panjang, badan lebar, kemudian kawin dengan sayap pendek, badannya sempit. Nah, masing-masing dia sudah diketahui ya genotipnya. Kalau yang sayap panjang, badan lebar, itu genotipnya adalah V besar V kecil A besar A kecil. Kemudian kalau yang pendek badannya sempit, V kecil A kecil A kecil. Nah jangan lupa kita tulis dulu gametnya. Kalau yang saya panjang badan lebar, nah karena terjadi pautan antara V besar A besar dan V kecil A kecil, berarti gen-gen ini tidak akan bisa memisah, alias harus kita tulis bersama-sama. Berarti gametnya hanya ada dua ya, V besar A besar dan V kecil A kecil. Sementara kalau yang saya pendek badan sempit, gametnya cuma satu, V kecil A kecil. Nah barulah kita menuliskan anakannya atau F dengan menyilangkan gamet antara individu jantan dengan yang betina. V besar A besar dengan V kecil A kecil, hasilnya adalah V besar V kecil A besar A kecil, dan yang V kecil A kecil dengan V kecil A kecil, hasilnya adalah V kecil A kecil dan V kecil A kecil. Sehingga dari persilangan ini didapatkan dua anak dengan masing-masing rasionya adalah 1:1. Dengan V besar V kecil A besar A kecil adalah panjang kemudian lebar, dan V kecil A kecil adalah pendek sempit. Jadi rasio genotip dari persilangan tersebut itu adalah 1:1. Nah ini adalah contoh soal yang kedua dari pautan gen. Jika individu genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil serta gen C besar D besar bertautan, maka jumlah gamet yang terbentuk adalah berapa macam. Nah langsung aja ini cara penyelesaiannya. Oke, jadi penyelesaiannya genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Nah ini kalau kita hitung jumlah gametnya, nah adik-adik ini harus tahu ini ada cara atau rumus untuk menghitung jumlah gamet dengan rumus 2 pangkat N. Jadi N ini adalah untuk sifat yang heterozigot. Tahu ya heterozigot ya, pasangan gen yang berbeda. Nah dari genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Nah misalkan nih ketika alela bebas alias tidak terjadi pautan gen, nah kita hitung sifat heterozigotnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang heterozigot. Berarti kita masukkan ke rumusnya jumlah gametnya yaitu sama dengan 2 pangkat tadi kan 4, berarti sama dengan ada 16 gamet ya. Oke, 2 pangkat 4 16 gamet. Nah tapi dalam hal ini ternyata ada pautan yaitu gen C besar dan D besar berpautan. Kalau C besar dan D besar berpautan, secara otomatis C kecil dan D kecil dia juga ikut berpautan karena C besar dan C kecil itu dia kan sealel. D besar dengan D kecil dia juga satu alel. Nah, maka dari sini kalau kita hitung jumlah gen yang heterozigot, nah berarti dia hanya ada 3. A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil, D besar D kecil itu jadi 1 ya. Berarti dianggap 1 maksudnya ya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan ada 8 gamet. Gitu. Baik, jadi ini adalah ketika kalau kita disuruh membuktikan gametnya apa aja ya. Dari A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil tadi dengan C dan D terpaut ada 8 gamet sesuai dengan rumus. Nah kita buktikan 8 gamet itu macamnya apa aja. Jadi langkah pertama itu kita jabarkan dulu sifat yang pertama A besar dengan A kecil. Nah kemudian kita buat percabangan untuk sifat yang kedua yaitu B besar dengan B kecil. Oke, kemudian percabangan lagi untuk sifat yang ketiga yaitu C besar dengan C kecil. Oke, jadi C besar dengan C kecil kita buat.
Nah, baru percabangan yang keempat. Nah, percabangan yang keempat ini kenapa cabangnya hanya satu? Ingat bahwa C besar dengan D besar itu saling terpaut. Jadi mereka tidak bisa terpisahkan. Nah, kita tuliskan sehingga gametnya bisa kita tuliskan A besar, B besar, C besar, D besar, A besar, B besar, C kecil, D kecil, dan seterusnya sampai yang terakhir. Saya kira ini semuanya sudah bisa menuliskan gamet ya. Oke, sampai yang terakhir di pohon milik A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ya gametnya. Jadi di sini kita lihat bahwa gen C besar, D besar, dan C kecil, D kecil itu selalu bersama-sama alias tidak terpisahkan. Sehingga kalau kita hitung jumlah gametnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gamet. Cocok dengan yang kita hitung menggunakan rumus.